Abu Zur'a itu dikisahkan oleh Abu Ja'far Al-Tusturi. Yang mengisahkan kisah ini adalah Abu Ja'far Al-Tusturi. Dia berkata, kami hadir pada hari tatkala yaitu Abu Zur'a mau meninggal. Kami datang bersama murid-murid beliau yang terkenal. Di antaranya adalah yaitu Abu Hatim sing teka sing miliki Abu Zur'a, muridnya yang benar diantaranya Abu Hatim. Yang kedua adalah Muhammad bin Muslim, kemudian Al-Mundhir bin As-Sasdan, dan yang namanya Abu Zur'a termasuk gurunya Muslim. Nah, suatu saat mereka karena murid-muridnya melihat gurunya mau meninggal, ingat akan hadis Rasulullah, tatkala kemudian kita mendapati orang meninggal, kita disuruh untuk menalkin. Tapi murid-muridnya itu rikuh gune nalkin gune karena gurunya ilmunya lebih luas, pemahaman hadisnya lebih luas, hafalannya jauh lebih banyak, sehingga muridnya bingung. Tatkala dalam keadaan bingung yang seperti itu, lantas Abu Zur'a yang berkata sendiri, tatkala menjelang kematiannya, dia berkata yaitu di dalam perkataannya, Hadatsana Bundar telah menyebutkan kepada kami Bundar. Hadatsana Abu Ngasim telah menyebutkan kepada kami Abu Ngasim. Hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far ngan Shalih bin Ibnu Marib ngan Kasir bin Murrah al-Hadrami ngan Muad bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian meninggal. Masya Allah ya, anak wong meninggal malah esi sempatmu mulang. Masya Allah ya, langsung menyebutkan sanadnya, siapa saja yang meriwayatkan hadis itu, langsung kemudian mengeluarkan hadis yang berkenaan dengan talqin. Masya Allah, satu saat dengan satu saat minum-minum dalam meninggal gandeng ngaji tahsin rajin sok wah meninggal. Masya Allah, iya. Masya Allah ya Abu Israel. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi contohnya yaitu Abu Zur'a. Nanti ada di bab tersendiri itu. Nanti di bab yaitu terkait masalah husnul khotimah, kambisuul khotimah. Banyak terdapat kisah-kisah yang menyebutkan kematian orang-orang soleh yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita mungkin yang selama ini mungkin hatinya masih tidur dan lalai dari segala kemudian kewajiban sebagai orang muslim yang seharusnya mampu mempersembahkan amalan-amalan soleh yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih bermanfaat. Mungkin boleh jadi mungkin kita terlena karena permasalahannya adalah hati itu belum tersentuh oleh kemudian sesuatu yang membangkitkan jiwa. Karena kita tahu terkadang manusia kemudian malas beribadah. Terkadang manusia itu malas untuk mengumpulkan bekal karena memang hatinya belum tersentuh dan betul-betul mendiami kehidupan akhir. Ya boleh jadi mungkin dengan kisah-kisah tadi bisa memotivasi. Masya Allah ya. Berarti ini menunjukkan Abu Zur'a. Begitu dia menyampaikan hadis seperti itu, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Ngasim sampai sanadnya disebutkan, dia terus ngomong hadisnya. Siapa saja yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah maka masuk ke dalam surga, terus meninggal. Masya Allah, karena dia adalah ulama hadis. Boleh jadi mungkin ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang nanti muncul juga akan hadir pada saat tatkala kita menjemput kematian. Anda antum kesibukannya ngaji, memungkinkan pada posisi mati seakan-akan panjenengan lagi hadir di dalam majelis. Mulanya aja ngantuk. Ngomong lagi ngantuk bayangna ngaji tapi anu lagi ngantuk. Waduh. Jadi ninggalnya pas ngantuk kayak malah waduh. Gimana gitu ini? Dan sekarang kita lihat penjelasan ulama ini.
Wa qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama-ulama kita, innama ya'riku jabinhu hayaan. Nah, ulama-ulama yang lain di luar Imam At-Tirmidzi, mereka menjelaskan sesungguhnya keringat yang keluar di dahi orang beriman, di pelipis orang beriman, permasalahannya adalah hayaan malu. Keringat sing metu nang kene, oleh penjelasan ulama dijelaskan karena permasalahannya adalah malu. Kita tahu nang hadis Rasulullah banyak hadis yang menyebutkan malu. Contoh yaitu yang paling masyhur, al-haya'u su'batun minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kalau kemudian di dalam hadis yang lain, ini di dalam hadis yang lain, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula wa idza lam tastahi wasna ma syi'ta. Yaitu sesungguhnya manusia mengetahui tentang kalimat nubuwah yang paling utama adalah jika kamu tidak malu silakan berbuat sekehendakmu. Intinya nek dewek berbuat sesuatu yang melanggar syariat berarti malu dei hilang. Dalam hadis yang lain, idza arada ayyuhlika 'abdan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehancuran hamba, maka kemudian nuzingat, maka akan dicabut rasa malunya, sehingga tidak tersisa di dalam dirinya kecuali yaitu banyak perbuatan dosa, kemudian dia tidak memohon ampun kepada Allah. Tatkala pada saat kondisi seperti itu oleh Allah kemudian dicabut keimanannya, maka yang terakhir tidaklah tinggal tali-tali dan sendi-sendi Islam dan keimanan di dalam hatinya. Hinek wis dicabut rasa malu nih. Mana malu ke sebagian dari iman. Nah, lebih jelasnya hadis yang panjang. Hadisnya diriwayatkan oleh yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istahyu minallah, malulah kalian semuanya kepada Allah. Kalimatnya seperti itu. Haqqa hayyai, dengan sebetul-betul rasa malu itu, kata Rasulullah, sampai hendaklah kemudian malulah kepada Allah dengan malu sebenar-benarnya. Kalimatnya seperti itu. Man istahya, maka barang siapa yang malu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu, maka dia akan menjaga, hendaklah dia menjaga, yaitu apa yang ada di kepala. Kalau dia memang malu, hendaklah dia menjaga apa yang ada di kepala. Kepala yang kita miliki ini sumber dosa. Ini anahadise yang menyebabkan tergelincir untuk menuju neraka. Pandangan, seringkali kemudian kita terjerumus kepada pandangan yang diharamkan oleh Allah. Belum lagi pendengaran, belum lagi akal. Karena kepala yang ada pada diri manusia ini sudah mencukupi untuk perbuatan-perbuatan yang maksiat. Makanya kata Rasulullah, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jika kemudian engkau malu, diantaranya adalah hendaklah engkau jaga apa yang ada di kepalamu. Berarti kepala kan mata, ini sampai kemudian akal. Berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam lembah neraka hanya karena lisannya. Berapa banyak orang yang kemudian akhirnya masuk ke dalam neraka hanya karena pandangannya. Berapa banyak orang yang terjerumus di dalam neraka karena akalnya, sehingga kemudian menghilangkan keimanan yang tidak bisa dilogika. Kadang-kadang terjerumus seperti itu. Makanya Rasulullah ngomong seperti itu. Wama, itu apa saja yang ada di kepala. Wal batnu, wama jawa, wama hawa, dan hendaklah dia menjaga perut dan apa saja yang terkandung di dalam perut. Maksudnya adalah makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut. Hendaklah diisi dengan segala sesuatu yang halal. Orang kalau bekerja, berbuat sesuatu mencari nafkah, dia berpikir masalah halal dan haram, dia orang malu. Sebetul-betul malu kepada Allah. Semakin tinggi di dalam dia menjaga
perkara halal dan haram di dalam mencari kehidupan untuk menghidupi anak, istrinya, dan dirinya demi menjaga perut supaya tidak dimasuki sesuatu yang haram, berarti ini menunjukkan malunya tinggi di hadapan Allah. Bersamaan dengan itu, semakin malunya hilang, dia tidak peduli apa yang masuk ke tubuhnya. Cipat melebu, polusi welas melebu, whisky melebu, iwak dok melebu, pikir melebu, dan yang lain tidak peduli halal dan haram, sampai-sampai memiliki asumsi sing halal be angel digolek. Iya ya, sing haram be angel digolek apa mending sing halal, sampai berpikiran seperti itu. Coba naudzubillah minta kicenengane malune wis hilang. Dan berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah ini, "Wa man aradal akhirata," barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, taraka zinatud dunya, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maksud dari kalimat kemudian meninggalkan perhiasan dunia bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kemudian kita tidak boleh kaya. Yang salah adalah jika kemudian kekayaan itu menenggelamkan dia lupa terhadap kehidupan akhirat. Contohnya pernah dicontohkan oleh Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak adalah salah seorang ulama yang memiliki keutamaan yang banyak, sehingga dia kaya raya, dermawan, pemberani di medan perang, ahli hadis, ahli ilmu, ahli di dalam bidang-bidang ilmu agama. Suatu saat dia kemudian didebat oleh kawannya. "Kami melihat engkau wahai Mubarak memiliki harta benda yang banyak dengan jumlah yang cukup banyak. Apa kemudian engkau tidak takut terhadap permasalahan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia?" Kemudian dia berkata, "Uridu ad-dunya," aku menghendaki dunia supaya dunia itu menjadi akhirat. Aku suki ngune suki mengo akhirat. Mulane kalau dia memberi kepada seseorang jadi suki. Sampai yang diwenang Ibnu Mubarak, kalau status kita dan orang miskin sekali diberi oleh Ibnu Mubarak jadi suki. Sampai diwewong bisa langsung suki. Coba kalau zaman siki ya diwei rumah, diwei pekerjaan, diwei kemudian uang yang mencukupi sampai beberapa tahun, sampai diberikan akses yang lain terhadap permasalahan untuk jaminan kehidupan dia kalau memberi seperti itu. Sehingga orang-orang dulu ngomong kalau Ibnu Mubarak sekali dia memberi maka orang miskin menjadi kaya. Wong miskin jadi suki. Makanya kemudian di sini disebutkan, maka barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maksudnya bukan berarti terus ora kerja, bukan berarti seperti itu. Dan kita tahu Rasulullah wis nyontoni kerja. Dan Rasulullah kalau panjenengan kemudian katakan Rasulullah miskin, itu salah juga. Karena Rasulullah tatkala menikah dengan Khadijah, maharnya saja itu 400 sekian juta. Dan dia pernah menafkahi istrinya yang jumlahnya 9. Istrinya jumlahnya sangat pada saat itu sebelum turun ayat yang 4. Rasulullah pernah menafkahi istrinya, masing-masing istri diberi yaitu 400 juta. Sampai sing sikit bojo papat. Bojo papatnya sampai sedina duwe 400 juta pernah orang. Wong bojo siji pe ora tahu. Ini menunjukkan Rasulullah kaya tapi gaya hidup miskin. Kalau kita lihat kehidupan sahabat Rasulullah, mereka kaya tapi gaya hidupnya miskin. Nah, kita kan kebalik. Wong miskin gaya hidupnya suki, ning ora suki. Gitu ya. Kalau kita lihat figur Rasulullah pokoknya yang paling lah. Kalau berbicara paling kuat ya paling kuat. Bahkan dia pedangnya 25 kilo, pedangnya selawe kilo. Bayang apa ya? Anak wong lanang pedangnya nang perang selawe kilo. Bagaimana kemudian untuk menghantamkannya kalau kemudian dia bukan orang yang kuat, tenaganya kemudian perkasa dan dadanya bidang. Wow, masya Allah. Nek mulanya dewek ki janjane nek awak gring ora bidang iki ora nyunah. Wah, kayak Rasulullah lumayan banget, masya Allah. Gitu. Seperti itu. Apa mending nyuwun sewu kalau perlu teh buncit nang Umar bin Khattab ditomai. Diantem kecilkan perut teh gue. Gue naik nang Umar bin Khattab. Balik ke sini. Lantas kemudian berikutnya, faman fa'ala dzalik, maka jika orang bisa berbuat seperti tadi,
menjaga kepala dengan apa yang ada di kepala, menjaga perut supaya kemudian terjaga dari segala sesuatu yang haram, kemudian menjaga segalanya dari hal-hal yang mampu menenggelamkan dia dari akhirat menuju dunia, sehingga kemudian dia menjadikan dunia itu seperti akhirat. Barang siapa bisa melakukan seperti itu, maka dia adalah orang yang malu sebenar-benarnya.